Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Abdul Aziz Master Pendidikan, Master Teknik, Master Sains, IPM, ASEAN Engineering, APEC Engineering, serta teman-teman saya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Fikri Wildani Irawan dengan NIM 230501501102. Akan membahas mengenai teori pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa kedua atau PBK atau Second Language Acquisition adalah proses seseorang mempelajari bahasa lain setelah menguasai bahasa pertamanya atau sering kita sebut sebagai bahasa ibu. Adapun karakteristik utama dari PBK ini yaitu yang pertama, dilakukan secara sadar melalui pembelajaran formal maupun tidak sadar melalui interaksi lingkungan. Yang kedua, terjadi setelah masa kanak-kanak awal atau setelah bahasa pertama terbentuk sempurna. Yang ketiga, tingkat kefasihan sangat dipengaruhi oleh usia, motivasi, bakat, dan intensitas latihan. Dan yang terakhir adalah istilah kedua merujuk pada bahasa apapun yang dipelajari setelah bahasa ibu. Jadi contohnya jika kita mempelajari bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Arab, tiga bahasa itu kita sebut sebagai bahasa kedua. Tidak ada bahasa ketiga dan bahasa keempat. Nah, adapun alasan munculnya teori-teori yang akan saya jelaskan ini yaitu yang pertama agar strategi kelas itu terancang adaptif. Yang kedua, memahami cara kerja memori memproses tata bahasa baru. Yang ketiga, menyesuaikan tujuan belajar untuk karir atau akademik. Yang terakhir, mengintegrasikan pengaruh lingkungan dan psikologis pembelajar. Baik, kita masuk pada teori pertama, yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah pemerolehan bahasa kedua yang memandang bahwa bahasa adalah perilaku dibentuk melalui kebiasaan, tiruan, dan penguatan dari lingkungan. Teori yang dipelopori oleh B.F. Skinner ini memiliki beberapa prinsip utama. Yang pertama, meniru ucapan penutur asli secara berulang-ulang. Yang kedua, menjadi otomatis jika terus dilatih. Pujian atau pemahaman saat berkomunikasi. Jadi kita bisa memberikan pujian kepada pembelajar bahasa Indonesia yang akan memperkuat pemahaman dia tentang bahasa Indonesia itu sendiri. Yang keempat, koreksi kesalahan. Kalau seorang pembelajaran BIPA memiliki kesalahan berbahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia, maka kita harus mengoreksi secara langsung. Yang ketiga, bahasa pertama dianggap dapat mengganggu proses penguasaan struktur bahasa kedua. Adapun contoh dari teori behaviorisme ini, yang pertama, drilling dan repetisi, atau guru meminta pelajar BIPA mengulang kalimat. Yang kedua, penguatan positif. Setiap kali pelajar menjawab dengan benar, guru memberikan pujian. Dan yang ketiga, koreksi kesalahan langsung. Ketika pelajar salah mengucapkan atau menyusun kalimat, guru segera mengoreksi. Adapun kelebihan dan kelemahan teori behaviorisme. Yang pertama, kelebihan teori behaviorisme membentuk otomatisasi, sangat efektif untuk pemula, struktur belajar jelas, motivasi melalui penguatan. Adapun kelemahan dari teori behaviorisme, yang pertama pembelajar menjadi pasif, mengabaikan kreativitas, kurang cocok untuk komunikasi kompleks, fokus berlebihan pada kesalahan. Selanjutnya adalah teori kognitivisme yang dipelopori oleh David Ausubel. Teori ini
adalah pemerolehan bahasa kedua yang memandang bahwa bahasa bukanlah sekedar perilaku tiruan, melainkan mental yang aktif, kompleks, dan melibatkan kemampuan berpikir serta pemecahan masalah. Adapun prinsip-prinsip utama dari teori ini, pembelajar secara aktif mencoba memahami pola bahasa baru. Yang kedua, menghubungkan informasi baru dengan struktur pengetahuan yang sudah ada di dalam memori. Yang ketiga, pembelajar mampu menciptakan kalimat baru yang kreatif. Yang keempat, fokus utama pembelajar adalah memahami arti dan konsep. Dan yang terakhir, kesalahan berbahasa dianggap sebagai bukti positif bahwa pembelajar sedang aktif menguji hipotesis dan membangun pemahaman baru di otak. Contoh dari penerapan teori kognitivisme yaitu, pertama, pembelajar menganalisis contoh kalimat. Yang kedua, pembelajar mengelompokkan kosakata. Yang ketiga, guru memicu siswa untuk berpikir. Yang keempat, menggunakan singkatan kreatif untuk memudahkan otak mengingat rumus bahasa yang rumit. Dan yang terakhir, pemecahan masalah. Siswa diajak untuk berdiskusi menyelesaikan misinya. Adapun kelebihan dari teori kognitivisme ini mendorong kemandirian, pemahaman lebih mendalam, menumbuhkan kreativitas, menghargai proses belajar. Dan kekurangannya, refleks berbicara secara lambat. Dari teori sebelumnya, kurang efektif untuk pemula, abai pada aspek emosional, dan butuh waktu yang lebih lama. Baik, kita melangkah pada teori terakhir atau teori interaksionisme. Teori ini dipelopori oleh Lev Vygotsky. Baik, kita melangkah pada teori yang terakhir yaitu teori interaksionisme yang dipelopori oleh Lev Vygotsky. Teori ini memandang bahwa bahasa diperoleh melalui perpaduan dinamis antara kemampuan kognitif internal otak dan interaksi sosial yang nyata dengan lingkungan kehidupan manusia. Pun prinsip utamanya yaitu bahasa hanya dikuasai ketika serta dengan orang lain, bukan sekedar berpikir sendiri. Yang kedua, penutur asli otomatis menyederhanakan bahasa mereka agar pelajar bahasa Indonesia mudah paham dengan pelajaran ini. Yang ketiga, pelajar dan lawan bicara saling mengklarifikasi kata salah tidak mengerti. Yang terakhir, toner lokal, kemampuan bahasa meningkat lebih cepat jika dibimbing oleh yang lebih. Contoh penerapan dari teori ini. Yang pertama adalah diskusi kelompok. Peserta bisa berdiskusi dalam kelompok kecil menggunakan bahasa Indonesia, mendorong negosiasi makna dan penggunaan bahasa secara aktif melalui interaksi antar peserta. Yang kedua, tugas komunikatif. Peserta diberikan tugas berbasis komunikasi nyata seperti wawancara, presentasi, atau permainan peran yang mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia secara fungsional dan kontekstual. Yang ketiga, simulasi percakapan autentik. Peserta bisa mempraktikkan situasi kehidupan nyata seperti berbelanja, bertanya arah, rapat kerja, sehingga role bahasa terjadi di interaksi. Dan kelebihan dari interaksionisme yang pertama, kontekstual, kuantitatif, relevan untuk pembelajaran bisa berbasis percakapan, mengembangkan kompetensi pragmatik secara aktif. Pun kekurangannya, mempunyai fasilitator terampil, memerlukan fasilitator terampil yang mampu mengelola interaksi, sulit diterapkan di kelas besar, bergantung pada kualitas input dari lawan bicara, kurang struktur untuk pengenalan tata bahasa formal, dan belajar sulit diukur secara objektif. Kita masuk pada kesimpulan bahwa behaviorisme menekankan kebiasaan dan pengulangan dalam pembelajaran bahasa kedua,
secara kognitifisme menekankan proses mental dan pemahaman sebagai pemerolehan rasa, dan interaksionisme menegaskan interaksi sosial sebagai kunci perkembangan. Ketiga teori ini saling melengkapi dan dapat dipandang secara terpisah dalam BIPAC. Mengajar BIPAC perlu mengintegrasikan pendekatan behavioris, kognitif, dan interaksional. Inilah materi yang dapat saya jelaskan. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan memberikan komentar atau komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.